Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita bersama saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, warga Dusun Kaliwadung, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan dalam keadaan hidup. Bayi cantik tersebut ditemukan oleh salah satu seorang warga, tepat di depan toko miliknya. Ya, kuat dugaan bayi tersebut dibuang lantaran hasil dari hubungan gelap. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus pembuangan bayi ini kini ditangani oleh Mapolsek Genteng. Pemirsa, beginilah kondisi bayi perempuan cantik yang ditemukan oleh salah satu warga Dusun Kaliwadung, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng pada Jumat dini hari. Bayi yang diduga sengaja dibuang oleh orang tua kandungnya tersebut hanya dibungkus kain jarik saat pertama kali ditemukan. Bayi dengan bobot 3,4 kg dan panjang 50 cm itu diduga hasil hubungan gelap kedua orang tuanya. Demi kesehatan dan keselamatan sang bayi, untuk sementara dirawat oleh Kepala Desa Kaligondo. Kronologi berawal ketika salah seorang warga setempat bernama Nanda Ridho Tririsnanda mendengar jerit tangis seorang bayi dari dalam kamar. Karena takut akan sesuatu, dirinya mengajak sang paman untuk mengecek tangisan bayi tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata benar bahwa jerit tangis tersebut berasal dari seorang bayi yang tergeletak di depan toko milik pamannya. Kemudian dirinya melaporkan penemuan bayi tersebut kepada pemerintah setempat. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus ini kini ditangani oleh Mapolsek Genteng. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin melalui Kapolsek Genteng AKP Sudarmaji menyampaikan, ia membenarkan adanya kejadian pembuangan bayi yang terjadi di Desa Kaligondo pada pukul 12:30 malam. Setelah diterimanya laporan, dirinya menambahkan saat ini masih dilakukan penyelidikan guna menemukan siapa orang tua kandung dari bayi malang tersebut. Tadi malam tuh kurang lebih 12:30 ya. Awalnya ada warga yang namanya Nanda ini, itu tidur di dalam rumahnya. Kemudian dari dalam rumahnya itu terdengar dari luar itu ada tangisan bayi. Dia pikir itu mungkin cucunya tetangga atau apa, tapi kok semakin hari semakin lama semakin kenceng suaranya. Akhirnya dia merasa takut, kemudian bangunkan tetangganya toko sebelahnya, namanya Pak Gianto itu. Kemudian setelah itu dicari sumber suara itu, ternyata sumber suara itu ada di depan toko, di emperan toko, di depannya Nanda itu. Di situ kemudian dilihat, wah ada bayi, bayi dalam keadaan dibungkus sama kain jarik. Ya, setelah itu dibawa masuk ke dalam, kemudian karena ini bayi masih hidup dilaporkanlah ke kepala kampung. Kepala kampung akhirnya memberitahu kepada kita. Kita akhirnya datang ke sana. Setelah datang ke sana, kemudian kita bawa ke bidan setempat, bidan desa di setempat, kemudian dibersihin dan sebagainya. Setelah dimandiin, dibersihin sementara seperti itu. Kemudian sementara bayi ini juga masih dirawat sama ibunya Nanda yang menemukan sana, karena mungkin perlu kasih sayang dan sebagainya. Sambil kita melakukan penyelidikan, kira-kira siapa ibu bayi yang membuang bayinya di emperan toko tersebut. Kepala Desa Kaligondo Nur Hadi menyampaikan saat ditemukan plasenta dari bayi tersebut masih menempel, sehingga harus dibawa ke bidan untuk dilakukan proses pembersihan. Selanjutnya, pemerintah Desa Kaligondo berkoordinasi dengan Polsek Genteng untuk menunggu perkembangan terbaru dari kasus ini. Demi keselamatan sang bayi, dirinya memutuskan untuk merawat sementara bayi malang tersebut sampai ada peluang dalam proses adopsi. Kita jam 1 itu warga datang ke rumah anak-anak pemuda, terus kita menuju ke lokasi, ternyata ada penemuan bayi yang masih hidup. Setelah kami buka ada plasentanya, terus kami berupaya untuk menyelamatkan dulu. Kita bawa ke bidan desa di sini, Bu Titin.
dibenerin potongan plasentanya, kemudian dibersihkan. Habis itu karena beberapa warga itu tidak berani untuk merawat, akhirnya ya kami bawa pulang. Prinsipnya kami hanya berupaya untuk menyelamatkan bagaimana bayi ini selamat dulu, terus kita jaga kesehatannya. Jadi untuk selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan Polsek, kita tinggal nunggu perkembangan terbaru dari teman-teman Polsek. Alhamdulillah bayi sekarang bersama kami, kami rawat. Ya, mudah-mudahan nanti ketika kita punya peluang untuk melakukan adopsi, ya kita berupaya untuk bagaimana kita bisa ikut merawat dan membesarkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia melakukan kunjungan di Balai Latihan Kerja atau BLK Banyuwangi. Dalam kesempatan ini, Ida Fauzia didampingi oleh Ibu Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi. Pada kunjungan kali ini, Menteri Ketenagakerjaan RI menginginkan agar BLK di setiap daerah mampu berkolaborasi dengan semua industri, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pemirsa, pada Jumat siang 2 April 2021, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia dengan didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwaranas melakukan kunjungan kerja di Balai Latihan Kerja atau BLK Banyuwangi. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, pihaknya bertujuan untuk melakukan transformasi serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja di masa pandemi COVID-19. Selain itu, pada kesempatan kunjungan kerja ini, dirinya juga bertujuan untuk mendorong Balai Latihan Kerja agar menyiapkan para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di setiap daerah. Sementara itu, dalam kesempatan ini, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia mengatakan bahwasanya perekonomian nasional maupun perekonomian daerah saat ini yang menopang adalah para pelaku usaha mikro kecil menengah. Untuk itu, hal ini diberdayakan melalui peningkatan kapasitas kerja, baik dari kompetensi maupun program-program peningkatan kapasitas lainnya. Selain itu, dalam hal ini dirinya juga menambahkan, salah satu hal yang paling penting BLK di setiap daerah ini harus mampu berkolaborasi dengan semua industri, baik itu tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ya, saya dari pagi tadi melihat 2 BLK, satu di Blok Agung, satu di Kembiritan BLK di pesantren di mana? Tentunya Bustan Fala. Dan yang hari ini saya ngobrol santai dengan pelaku usaha dan pelaku industri. Sudah ada forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri terbentuk di BLK ini. Forum inilah yang mempertemukan seluruh kepentingan dunia usaha, dunia industri dengan dunia pelatihan kita, dengan BLK kita. BLK ini harus terbuka, pelatihan harus memenuhi demand pasar kerja. Dan pelatihan di BLK ini juga harus bisa menyiapkan di samping untuk kepentingan pasar kerja juga menyiapkan pelaku usaha mikro kecil. Di mana pelaku usaha mikro kecil ini adalah mereka yang selama ini menopang perekonomian nasional kita maupun perekonomian daerah. Jadi pelaku usaha mikro kecil jangan hanya by accident, tapi mereka benar-benar disiapkan menjadi pelaku usaha. Cukup sebentar saja menjadi pelaku usaha mikro, mereka didorong naik kelas dengan kompetensi yang kita disiapkan melalui BLK ini. Jadi BLK ini tidak hanya menyiapkan kompetensinya untuk masuk di pasar kerja, tapi juga menyiapkan mereka untuk menjadi pelaku usaha. Sementara itu, dalam hal ini Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwasanya pelatihan yang ada di BLK ini dapat bersinergi dengan program UMKM naik kelas. Selain itu, Ipuk juga menambahkan bahwasanya dirinya akan membuat kebijakan di mana nantinya setiap investor yang masuk ke Banyuwangi 50% dari tenaga kerjanya harus warga Banyuwangi. Di mana kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menyerap tenaga kerja Banyuwangi.
dari awal pemerintah daerah memberikan hibah tanah kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk dibangun BLK adalah agar warga Banyuwangi atau anak-anak Banyuwangi bisa difasilitasi untuk mendapatkan pelatihan di sini. Nah, pastinya dengan anak-anak Banyuwangi mendapatkan pelatihan di sini, nantinya anak-anak Banyuwangi bisa memiliki keahlian yang siap diterima di dunia kerja. Nah, jadi apa yang disampaikan Bu Menteri tadi itu memang realitanya. Realita setelah lulus dari BLK mereka tidak tahu harus kemana karena ya itu tadi belum ada penempatannya. Maka tadi Bu Menteri menyampaikan ada pelatihan, ya ada sertifikasi dan ada penempatan. Nah kalau udah seperti ini kita enak. Mudah-mudahan dengan adanya BLK di Banyuwangi ini capaian kita atau harapan kita terhadap pengurangan pengangguran bisa tercapai karena lulusan dari BLK sudah ada penempatannya. Pastinya kita harus punya target, ya kita harus punya, kalau kerja itu harus punya target ya, karena kalau kita nggak target akhirnya santai nanti. Nah jadi kita punya target ya, maka kami terus berkoordinasi dengan semua SKPD bagaimana nih supaya upaya kita mempercepat pengurangan pengangguran. Maka program UMKM Naik Kelas ini adalah salah satu cara kami untuk mengurangi pengangguran. Di satu sisi juga bagaimana kami untuk meningkatkan rata-rata nama sekolah, ya meningkatkan IPM kita dengan mengejar program paket B dan C agar nanti teman-teman yang sudah punya program paket B dan C bisa diterima di dunia kerja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Pasca terjadinya serangkaian aksi teror di Makassar dan Jakarta, pengamanan di sejumlah objek vital di Banyuwangi, Jawa Timur kian diperketat. Ya, sedikitnya ada 10 personil polisi yang disiagakan di setiap gereja yang ada di Banyuwangi. Tim Jihandak Polresta Banyuwangi juga menerjunkan anjing pelacak untuk mendeteksi benda-benda mencurigakan. Pemirsa, mengantisipasi serangkaian aksi teror bom bunuh diri seperti yang telah terjadi di Gereja Katedral Makassar dan aksi penembakan yang dilakukan terduga teroris di Mabes Polri beberapa waktu lalu, pengamanan di sejumlah objek vital di Banyuwangi kian diperketat pada Kamis sore. Tak terkecuali gereja-gereja yang ada di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Menjelang datangnya Paskah tahun ini, penjagaan di setiap gereja kian diperketat. Seluruh gereja yang akan menjalankan malam misa dijaga ketat oleh 10 personil kepolisian dari Polresta Banyuwangi. Bersama personil TNI dan Ormas Keagamaan, polisi juga melakukan sterilisasi gereja untuk memastikan ibadah umat Kristiani benar-benar aman. Sterilisasi sendiri menyasar setiap sudut di kawasan gereja, mulai dari halaman luar, altar, panti imam, serambi, ruang umat hingga bagian dapur juga tak luput dari pemeriksaan petugas. Tim Jihandak Polresta Banyuwangi sendiri menerjunkan anjing pelacak dan petugas yang membawa metal detektor di setiap gereja. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya benda-benda mencurigakan yang dimungkinkan terdapat di kawasan gereja. Seluruh umat yang baru datang juga tak luput dari pemeriksaan petugas. Satu persatu barang bawaan mereka diperiksa oleh polisi untuk memastikan seluruh orang yang masuk dalam gereja sudah dalam keadaan steril dari benda mencurigakan. Selain sterilisasi benda mencurigakan, seluruh umat yang masuk ke kawasan gereja juga wajib mengikuti protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Ini kegiatan ibadah ya dalam menyambut Paskah. Ibadah hari ini adalah Kamis, di mana ini merupakan Kamis Putih ya. Besok kenaikan Isa Al-Masih, kemudian sampai dengan di hari Minggu kegiatan Paskah. Kegiatan ibadah yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, hampir semua tempat ibadah kita melaksanakan kegiatan pengamanan bersinergi dengan TNI, baik dari Kodim, kemudian Lanal, serta dibantu dengan Banser dan organisasi keagamaan lainnya, serta tokoh masyarakat maupun pemuda ya, pemuda gereja dan pemuda yang ada di wilayah tempat gereja tersebut. Ini merupakan komitmen yang sudah dibangun melalui FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama yang ada di Kabupaten Banyuwangi, bahwasanya setiap ada kegiatan keagamaan yang sifatnya sesuai dengan ukurannya, maka kegiatan
pengamanan ini melibatkan organisasi keagamaan juga dan gitu juga dengan pemuda. Kita menyiapkan sistem pengamanan mako, pengamanan yang super ketat dengan setiap orang yang masuk wajib menyampaikan mengenai data diri. Kemudian kita juga menyiagakan daripada peralatan penindakan, baik yang hubungan senjata api, kemudian CCTV, memastikan dengan protokol kesehatan di satu pintu ya di dalam Pamako sendiri. Kemudian kita melakukan kegiatan alarm styling dan yang pasti bahwasanya kita tetap melaksanakan kegiatan kepolisian seperti biasa dan melaksanakan kegiatan patroli, dan kepolisian bersama TNI didukung dengan masyarakat, organisasi masyarakat, baik organisasi keagamaan di dalam menciptakan kedamaian yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Selama perayaan Paskah tahun ini sedikitnya ada 350 personil dari unsur TNI dan Polri disiagakan. Selain di gereja, sejumlah objek vital seperti Mapolresta maupun kantor polisi di seluruh sektor juga kian diperketat penjagaannya. Hal ini dilakukan mengingat serangan aksi teror kini sudah menyasar markas besar Kepolisian Republik Indonesia pada hari Rabu lalu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Barisan Pemuda Bersatu atau BPB Banyuwangi menyelenggarakan kegiatan dialog di Gereja Katolik Rogo Jampi bersama tokoh agama dan TNI Polri. Acara ini diadakan sebagai bentuk respon terhadap aksi terorisme yang terjadi dan mengantisipasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh paham radikalisme. Pemirsa, bertempat di Gereja Katolik Rogo Jampi Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis sore 1 April 2021. Barisan Pemuda Bersatu atau BMB Banyuwangi beserta sejumlah aktivis muda lintas agama serta beberapa stakeholder menyatakan sikap menolak atas paham radikalisme yang saat ini marak di Indonesia. Dalam kegiatan pernyataan sikap ini, mereka mengemas dalam bentuk acara dialog. Kegiatan yang diinisiasi oleh Barisan Muda Bersatu ini nampak dihadiri oleh Ketua PCNU Kiai Haji Muhammad Ali Maki Zaini, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Banyuwangi yakni Kiai Haji Muhammad Yamin, Kapolsek Rogo Jampi Kompol Sudarsono, serta beberapa stakeholder terkait. Diselenggarakan kegiatan pernyataan sikap ini bertujuan untuk merespon situasi nasional terkini. Pasalnya, dengan adanya kejadian bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, serta penyerangan Mabes Polri oleh terduga teroris. Hal ini akan memicu ketidakkondusifan keamanan negara Republik Indonesia. Sementara itu, saat berlangsungnya kegiatan ini, Kapolsek Rogo Jampi Kompol Sudarsono mengatakan pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berwaspada terhadap keberadaan orang baru di daerahnya masing-masing. Terlebih menjelang Paskah bagi umat Katolik dan bulan Ramadan bagi umat Islam. Kegiatan ini adalah kegiatan pemuda dari seluruh elemen, baik dari Islam, dari Kristen, dan semua agama untuk bersama-sama melawan kelompok yang anti radikal. Sehingga bersama-sama sekarang sepakat untuk melawan. Untuk masyarakat sendiri, kami dari kepolisian juga dari Kodim melalui Babin Ketimas dan Babinsa 3 pilar desa untuk meningkatkan kewaspadaan, sehingga bila ada warga yang baru, Pak RT mewajibkan lapor terhadap warga tersebut. Himbauan yang kami sampaikan tetap selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya kalau di gereja ada 3 gereja yang datang ke gereja, kita dari 3 pilar desa, Babinsa, Babin Katimas juga kepolisian mengamankan juga bersama-sama. Apabila ada warga yang baru yang datang yang dicurigai, tentunya kita laksanakan pemeriksaan untuk itu. Setiap kegiatan agama, kegiatan masyarakat, kita mesti hadir untuk mengamankan. Selain itu, berlangsungnya kegiatan ini, Ketua MUI Banyuwangi Kiai Haji Muhammad Yamin sangatlah mendukung dengan adanya kegiatan yang diinisiasi para pemuda di Banyuwangi. Pasalnya dengan ini nantinya persatuan serta kerukunan antar umat beragama dapat benar-benar diterapkan di Banyuwangi, terlebih di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Kiai Haji Muhammad Yamin juga menyampaikan
Atas adanya kejadian terorisme di beberapa daerah tersebut, pemudalah yang mampu berperan aktif dalam memerangi penyebaran paham radikalisme. Pasalnya, para pemuda merupakan ujung tombak generasi penerus bangsa. Ini kami mengapresiasi pemuda yang punya inisiatif dengan adanya gejolak teror bom bunuh diri yang ada di Makassar, Katedral itu juga bom bukan bom seseorang yang masuk ke markas besar kepolisian kan terus di sana itu mereka berinisiatif agar supaya kita segera harus menunjukkan bahwasanya pemuda ini kan bersama-sama harus bersatu dalam rangka membangun negara demokrasi dari teroris. Radikal itu adalah yang penting orang radikal jadi menilaikan sesuatu itu dengan kekerasan. Itu radik, mencari cabut akar dan sebagainya. Kan itu. Nah, tidak ada saling kita bermusyawarah, berdialog, tidak ada. Kan dengan kekerasan. Pokoknya yang tidak sama dengan dia itu musuh. Dan tertutup mereka, tidak terbuka. Makanya untuk menjaga itu kita pemuda ini yang harus kita tanamkan. Negara kita negara aman, bukan negara perang. Ya kan? Dan orang tua kita dulu, para pemuja, para pejuang-pejuang bangsa dulu itu sudah menyatukan diri bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Di semua agama bisa hidup di sini secara rukun, semua suku bisa hidup di sini secara rukun. Kami nyatakan ya, itu yang harus kita jaga. Dan ini harus kita tanamkan kepada pemuda-pemuda ini. Ya kan, jadi diri kita sebagai bangsa. Dengan adanya kegiatan tersebut, semua pihak dalam kegiatan aksi pernyataan sikap ini mengharapkan agar dapat menjadi contoh baik dan memperkuat persatuan dan kesatuan bagi masyarakat, khususnya di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.